Berikut ada rangkuman berita utama hari ini. Komisi Pemilihan Umum menyatakan pemilu 2024 didominasi oleh Gen Z dan generasi milenial. Gibran Rakabuming Raka mengungkap pencalonannya sebagai cawapres 2024 yang memicu perdebatan. Harga beras mengalami kenaikan di sejumlah pasar, akibatnya para pedagang mengalami penurunan omset. Sejumlah sekolah melakukan penanganan dalam kasus bullying yang terus meningkat di kalangan pelajar. Selamat siang pemirsa, saya Asti Amanda dan rekan saya. Panji Weratama, dalam waktu 30 menit ke depan sejumlah informasi yang telah kami kemas akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas siang Anda dalam potret peristiwa. Berita pertama datang dari pemilu yang akan dilaksanakan tahun 2024. Pemilih dalam pemilu 2024 yang didominasi oleh Gen Z dan generasi milenial. Bagaimana pendapat Gen Z dan generasi milenial dalam pesta demokrasi mendatang? Simak liputannya berikut ini. Selamat malam pemirsa, saya Rovita Nuraini akan melaporkan tentang Gen Z dan generasi milenial yang mendominasi pemilu di tahun 2024. Rakyat Indonesia akan menggelar pesta demokrasi pemilu di tahun 2024 yang terdiri atas Pilpres, Pileg, dan Pilkada 2024. Komisi Pemilihan Umum menyatakan 55-60% pemilih dalam pemilu 2024 didominasi oleh Gen Z dan generasi milenial dengan rentan usia mulai dari 20 sampai 44 tahun. Lalu, apa tanggapan dan harapan dari mereka tentang pemilu di tahun 2024? Saat ini saya sudah bersama dengan narasumber yang dimana beliau merupakan salah satu Gen Z. Lalu, apa tanggapan dan harapan dari beliau? Selamat malam, Kak. Malam. Dengan kakak siapa? Fabian, Kak. Fabian. Menurut kakak, karakter pemimpin seperti apa sih yang dibutuhkan untuk Indonesia ke depannya? Kalau menurut saya sih yang tegas sama peduli sama rakyat aja sih ya. Apa pesan dari kakak untuk Gen Z dan generasi milenial yang menjadi pemilu di 2024 nanti? Mungkin kalau saya sendiri juga pribadi pasti harus menyamai sama. Terakhir nih Kak, apa harapan tentang pemilu yang akan dilaksanakan di tahun 2024 nanti? Harapannya sih yang penting mah aman-aman aja, baik-baik aja, semua berjalan lancar. Sama juga harus jangan golput ya untuk memilih pemilu nanti yang akan datang. Baik, terima kasih Kak Fabian. Sekian liputan dari kami, saya Rovita Nuraini melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Berita selanjutnya, kehadiran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres muda 2024, di mana usianya yang masih tergolong muda memicu perdebatan antara pro dan kontra. Seperti apa respon masyarakat? Berikut liputannya. Halo pemirsa, selamat siang. Sekarang saya berada di Jalan Binangun 2, tepatnya di Kalebang Tengah, Bekasi, Jawa Barat. Di sini saya akan mewawancarai salah satu warga di sini mengenai cawapres muda 2024 mendatang. Maaf, dengan Ibu siapa? Suciati. Oke, bagaimana tanggapan Ibu terhadap salah satu cawapres muda yang ambil bagian di pemilu 2024 mendatang? Enggak apa-apa sih kalau bisa mimpin masyarakat, bisa adil, rakyat bisa makmur, bisa mensejahterakan rakyatnya seluruh Indonesia. Menurut Ibu, di usia berapa seseorang dianggap layak untuk menjadi pemimpin negara? Sebetulnya sih ya, kalau menurut undang-undang kan waktu itu kan umur 40 ke atas kan ya. Tapi kalau bisa memang cara baik ya nggak apa-apa sih menurut kita. Oke, baik. Makasih Ibu atas waktunya. Sama-sama. Oke. Saya Putri Syarifah Adriani, Bekasi, Jawa Barat melaporkan.
Pemirsa, berita terbaru dari Pasar Mini Mangunjaya. Harga beras terus naik akibat kelangkaan bahan dan faktor ekonomi membuat para pedagang mengalami penurunan omset. Seperti apa tanggapannya? Simak liputannya berikut ini. Harga beras dalam 2 pekan terakhir diam-diam mulai merangkak naik, melebihi harga eceran tertinggi. Harga beras medium biasanya dijual dengan harga Rp10.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp12.000 per kilogram. Sedangkan harga beras premium yang biasanya dijual Rp12.000 per kilogram, kini dijual dengan harga Rp14.000 per kilogram. Pemirsa, kini saya sudah bersama salah satu pedagang beras, yaitu dengan Bapak siapa Pak? Hidayat. Bapak Hidayat. Kita mau tanya nih Pak, apa yang menjadi faktor utama kenaikan harga beras pada saat ini sih Pak? Mungkin karena kelangkaan pupuk kali ya, pupuk kan langka juga, udah gitu sawah juga kan sudah jadi perumahan semua, bisa jadi juga itu jadi bikin naik harga juga. Selama harga beras naik, ada nggak sih Pak penurunan omset penjualan beras? Pasti ada. Ada ya? Cukup jauh dari biasanya atau gimana Pak? Dia turun sampai 40%, 40%. sampai 50% malah turun. Apakah ada pesan-pesan yang mau disampaikan penyebab kenaikan harga beras pada saat ini? Harganya distabilin aja lah ya, terjangkau juga sama masyarakat. Maraknya kasus pembulian yang sering terjadi terhadap anak-anak di lingkungan sekolah. Kejadian tersebut tidak hanya merugikan korban secara emosional, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang tidak sehat. Seperti apa respon dan antisipasi tindakan tersebut? Berikut laporannya. Saat ini perundungan tidak lagi terbatas pada fisik, tetapi juga mencakup bentuk-bentuk verbal dan cyber. Ini menjadi tantangan serius yang tidak hanya mempengaruhi korban secara emosional, tetapi juga menggoyahkan fondasi keamanan dan kepercayaan diri mereka. Dalam lingkungan pendidikan, upaya untuk mengatasi bullying semakin mendesak. Pendidik, orang tua, dan komunitas harus bersatu untuk membentuk lingkungan yang aman dan mendukung. Bagaimana tanggapan pihak sekolah mengenai aksi bullying? Oke, sebenarnya ada 3 tahapan ya. Dari itu terkait ada sampai SP1 sampai SP3. Nah, yang pertama kita SP1 dulu atau surat peringatan diap yang pertama dulu untuk memberikan arahan untuk anak itu agar dia tidak mengulangi bullying itu. Cuman kalau misalkan ternyata dia mengulanginya lagi, ya kemungkinan dia pilihannya ada 2. Apakah dia mau pindah atau mungkin ya bisa jadi dia out dari sekolah ini, seperti itu. Apa saja langkah yang sudah dilakukan pihak sekolah dalam memberantas bullying? Oke, banyak sebenarnya. Kita tiap tahun sering berkolaborasi dengan para pihak polisi, TNI juga. Kita pernah mengundang dan di sana kita membahas mengenai tema bullying. Jadi kita mengadakan seminar-seminar dan yang lainnya khususnya buat anak-anak yang ada di sini seperti itu. Dan ketika kegiatan tersebut ya anak-anak ya alhamdulillahnya mereka cukup aktif, banyak bertanya dan yang lainnya sehingga membantu pencegahan kasus bullying ini. Dengan meningkatkan kesadaran, membentuk kebijakan yang efektif, dan melibatkan orang tua serta guru, kita dapat bersama-sama menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dari rasa takut dan penuh dengan kepedulian. Dari lapangan, saya, Gabriela Romulis Nubariba, melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali lagi ke hadapan Anda. Tetap bersama kami setelah jeda iklan berikut ini. Tentunya dengan berita yang menarik untuk Anda simak. Tetap di Potret Peristiwa. Raih masa depan gemilang bersama Universitas Bina Sarana Informatika dengan 3 fakultas terbaiknya, Teknik dan Informatika, Komunikasi dan Bahasa, serta Ekonomi dan Bisnis. Install aplikasinya karena semua bisa kuliah. Kuliah, besi aja. Baik, terima
kasih pemirsa masih bergabung bersama kami dalam potret peristiwa. Berita selanjutnya, krisis iklim yang terjadi di Kota Bekasi, Jawa Barat menjadi faktor utama seperti polusi udara yang terus meningkat dan memicu masalah kesehatan. Seperti apa tanggapan dari salah satu komunitas Extinction Rebellions? Berikut liputannya. Perubahan iklim yang menimbulkan kondisi krisis yang sedang kita rasakan saat ini terjadi akibat suhu bumi yang meningkat. Pada bulan Oktober, Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika memprediksi bahwa suhu di Indonesia mencapai 40 derajat Celcius, yang menyebabkan beberapa wilayah di Indonesia dilanda kekeringan. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan perubahan iklim tersebut. Saya sudah ada Rudolf dari Extinction Rebellion Indonesia. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan krisis iklim itu terjadi? Faktor-faktor yang menyebabkan krisis iklim itu terjadi adalah gas buang dari limbah pabrik, kemudian kerusakan fungsi hutan, lalu kerusakan lapisan ozon, pemanasan global, serta efek dari gas rumah kaca. Apa yang dilakukan dari komunitas Extinction Rebellion untuk mengatasi krisis iklim tersebut? Upaya yang kita lakukan itu adalah mengajak atau menyerukan campaign untuk lebih peduli dengan lingkungan, mengajak teman-teman dan lingkungan terdekat untuk mendesak pemerintah segera mendeklarasikan krisis iklim. Karena menurut peneliti para ahli, suhu rata-rata permukaan bumi saat ini sudah mencapai 1,5 derajat Celcius, yang dimana jika suhu tersebut mencapai pada tahap 3-4 derajat Celcius itu sendiri, kita akan mengalami kepunahan massal. Krisis air bersih semakin memburuk semenjak 3 bulan terakhir yang terjadi di Kelurahan Kali Abang Tengah, Kota Bekasi, Jawa Barat. Hal tersebut berdampak pada aktivitas warga sehari-hari. Seperti apa tanggapan dari warga sekitar? Berikut laporannya untuk Anda. Kini saya sudah bersama salah satu warga Pondok Ungu Permai, Bekasi Utara, yang rumahnya berdampak langsung dengan krisis air bersih. Selamat sore, Mbak. Ya, selamat sore. Dengan Mbak siapa? Gaby. Apa dampak langsung dari krisis air bersih pada kehidupan sehari-hari? Sangat berdampak ya, karena kan kebutuhan sehari-hari kita menggunakan air bersih dari masak, mandi. Jadi amat sangat berdampak untuk kebutuhan sehari-hari kita semua. Sejak kapan krisis air bersih ini berlangsung? Dari bulan September sih, Mbak. Apakah ada faktor utama yang menyebabkan krisis air bersih pada wilayah ini? Kalau itu sih saya kurang tahu, tapi kalau nggak salah kedengar-dengar itu kemungkinan dari limbah pabrik. Bagaimana harapan warga terkait solusi jangka panjang untuk mengatasi krisis air bersih ini? Harapannya mudah-mudahan sih dari PDAM sendiri bisa segera memperbaiki krisis ini gitu. Jadi warga sekitar bisa cepat mendapatkan air bersih kembali gitu. Terima kasih Kak atas tanggapannya. Sekian berita yang dapat kami sampaikan. Mari bersama-sama menciptakan masa depan di mana air bersih adalah hak setiap warga. Saya Jessica Magdalena beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Beralih ke berita selanjutnya. Pelanggaran lalu lintas menjadi penyebab utama dari kemacetan yang terjadi di stasiun Bekasi bagi sejumlah pengendara di Kota Bekasi, Jawa Barat. Seperti apa informasinya? Berikut liputannya untuk Anda. Selamat datang dalam liputan mengenai kemacetan parah yang melanda ruas jalan depan stasiun Bekasi Kota. Kejadian ini terjadi hampir setiap hari pada jam pulang kantor, di mana padatnya kendaraan dan perilaku angkutan umum menjadi penyebab utama tersendatnya arus lalu lintas. Sejumlah kendaraan terjebak dalam kemacetan yang diduga sebagai volume kendaraan yang tinggi pada jam pulang kantor. Lebar luas jalan yang tidak sebanding dengan jumlah kendaraan semakin memperparah situasi angkutan kota, ojek online dan taksi online, serta menambah kerimutan dengan berhentinya di bahu jalan untuk menjemput penumpang.
Kemacetan di ruas jalan depan stasiun Bekasi mengakar hingga berdampak pada arus lalu lintas dari arah kantor Wali Kota Bekasi dan Polres Bekasi Kota menuju stasiun. Faktor utama kemacetan disinyalir karena sempitnya ruas jalan di depan stasiun Bekasi dan perilaku angkutan umum yang berhenti di tempat yang tidak semestinya, yang seharusnya titik penjemputan atau halte. Tentunya kerjasama dari berbagai pihak termasuk PT KAI Polisi Lalu Lintas dan pengendara kendaraan bermotor menjadi kunci untuk mengatasi kemacetan ini. Upaya-upaya perbaikan yang melibatkan kerjasama dan berbagai pihak harus segera dilakukan mengingat pertumbuhan kendaraan bermotor dan mobil yang terus meningkat. Mari bersama-sama menciptakan solusi untuk mengurangi kemacetan di ruas jalan depan stasiun Bekasi. Sekian berita yang dapat saya sampaikan sore ini. Saya Devi Maharani mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Kemacetan parah terjadi di Jalan Wisma Asri Bekasi Utara, Jawa Barat. Hal tersebut diakibatkan oleh volume pengendara lalu lintas yang meningkat dan kapasitas jalan yang tidak sesuai dengan jumlah pengendara. Seperti apa kondisi saat ini? Mari kita simak liputannya. Selamat sore pemirsa, bersama saya Stefani Haryanti pada Selasa 26 Desember 2023 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Berita kali ini akan memberitakan berita kemacetan yang kerap menjadi masalah utama bagi kota-kota besar di Indonesia. Tidak terkecuali kemacetan yang berada di depan Jalan Prima Harapan Bekasi Utara menuju Tambun yang menjadi langganan kemacetan. Terutama pada sore hari, volume kendaraan tampak meluap karena para pengendara yang pulang kerja. Dan di sini saya sedang bersama dengan salah satu pengendara motor. Baik Kak, dengan Kak siapa? Abizar. Baik Kak Abizar, apakah Kakak setiap harinya melalui area jalanan ini? Ya, hampir setiap hari ya lewat sini. Bagaimana tanggapan Kakak mengenai kondisi jalanan yang macet seperti ini Kak? Tanggapan saya sih wajar-wajar aja ya, karena emang jalurnya di sini doang kan, arah ke sini. Dan juga kan rata-rata kemacetnya juga tuh di jam-jam pulang kerja kayak sore dan maghrib lah. Apakah ada solusi yang tepat untuk mengurangi kemacetan di area ini Kak? Mungkin ya dikasih lampu merah kali ya, lampu merah atau dibikin satu arah aja gitu. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Bersama saya Stefani Haryanti melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, kabar baik dari sektor transportasi, kereta cepat terbaru di Indonesia bernama WUS yang telah diresmikan sejak 1 Oktober 2023. Transportasi tersebut juga menjadi perbincangan hangat saat ini dengan menawarkan perjalanan yang efisien dan cepat. Berikut laporannya. Selamat siang pemirsa, kembali bersama saya Dwi Nugraheni Cahyadi yang akan melaporkan kondisi terkini stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung. Dapat dilihat di belakang saya, terdapat penumpang yang akan melakukan perjalanan liburan ke kota Bandung. Masih sedikitnya penggunaan yang melakukan perjalanan dengan kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Untuk informasi lebih jelasnya, bersama Bapak Khairul Arifin, kenapa lebih memilih kereta cepat dibandingkan kereta antar kota? Lebih ke milih nyoba dulu sih. Sama katanya kan lebih cepat 40 menit tuh. Jadi nggak memakan waktu juga dibanding pakai kendaraan pribadi gitu. Bagaimana dampak dengan kereta cepat ini? Dampaknya sih cukup baik ya buat masyarakat sekitar. Kalau untuk harganya kayaknya jangan dinaikin dulu deh. Biarin semua masyarakat bisa nyoba. Apa harapan kedepannya dengan adanya kereta cepat WUS ini bagi masyarakat? Harapannya kayak ini sih tempatnya kayak belum 100% jadi lebih baik diselesain dulu dibandingkan langsung dioperasi gini. Sama keamanannya juga dari parkiran nggak ada tempat parkir, nggak ada karcisnya gitu. Jadi kalau buat nginep tuh orang juga ngerasa hati-hati gitu.
Terima kasih ya Pak. Iya. Berikut informasi yang saya dapatkan dari penumpang sekitar dapat disimpulkan bahwa penumpang pada hari libur lebih banyak daripada hari biasanya. Sekian informasi yang saya dapat sampaikan. Saya Dwi Nugrahini Cahyadi, pamit undur diri. Pemirsa, kami akan kembali lagi ke hadapan Anda. Tetap bersama kami setelah jeda iklan berikut ini. Tentunya dengan berita yang menarik untuk Anda simak. Tetap di Potret Peristiwa. Halo guys, sekarang BSI udah jadi universitas. D3-nya juga masih tetap ada loh. Kuliah, BSI aja. Baik, terima kasih pemirsa. Masih bergabung bersama kami dalam Potret Peristiwa. Musim pancaroba telah tiba. Sejak Oktober 2023, masyarakat diminta untuk menjaga kesehatan dengan nutrisi yang seimbang. Berikut liputan dan tipsnya untuk Anda. Pemirsa, akhir tahun seperti ini hampir seluruh wilayah di Indonesia mengalami musim pancaroba. Musim pancaroba juga dapat disebut dengan sebagai kondisi peralihan antara musim kemarau ke musim hujan, begitupun sebaliknya. Musim ini pun sering dikaitkan dengan datangnya berbagai jenis penyakit, sebab perubahan cuaca yang terjadi begitu cepat dapat meningkatkan resiko tubuh terserang penyakit. Akibatnya, sistem imun tubuh secara tidak langsung dapat terganggu dalam melawan infeksi virus. Mungkin orang-orang banyak yang nggak tahu tentang pancaroba itu apa sih. Nah, pancaroba itu suatu pergantian musim ya, dari musim kemarau ke musim penghujan. Banyak sekali gejala-gejala yang sering timbul di musim pancaroba ini, seperti batuk pilek, demam, terus diare, terus ada juga kayak demam berdarah gitu ya. Kalau kita nggak menjaga kesehatan, kita bisa rentan terkena penyakit gitu. Salah satunya yaitu dengan makan makanan yang bergizi, olahraga rutin, terus bisa juga konsumsi multivitamin biar daya tahan tubuh kita itu kuat gitu. Untuk itu, kita harus lebih waspada menghadapi musim pancaroba ini. Kondisi cuaca buruk pun harus diantisipasi dengan menjaga kondisi tubuh dengan baik, agar terhindar dari berbagai penyakit yang berkembang di musim pancaroba ini. Kita beralih ke berita selanjutnya. Antusias masyarakat terhadap kegiatan negara guna kesadaran akan pentingnya kontribusi individual dalam membantu pasien yang membutuhkan, mulai dari kalangan muda hingga kelompok usia lanjut, ikut serta dalam aktivitas donor darah yang diselenggarakan oleh Palang Merah Indonesia. Seperti apa kegiatannya? Berikut liputannya. Palang Merah Kota Bekasi menjadi garda terdepan sebagai penampungan kegiatan mulia yaitu donor darah. Donor darah telah menjadi salah satu pilar utama dalam sistem kesehatan dan tidak boleh diabaikan. Dengan menyumbangkan darah, seseorang tidak hanya memberikan harapan, tetapi juga memberikan kesempatan hidup bagi mereka yang membutuhkan. Manfaat donor darah tidak hanya dirasakan oleh penerima darah, tetapi juga oleh para pendonor itu sendiri. Proses donasi darah telah terbukti memiliki efek positif bagi kesehatan individu. Ya, untuk donor darah sangat penting bagi warga masyarakat khusus Kota Bekasi karena bisa meningkatkan kesehatan tubuh dan terhindar dari penyakit-penyakit yang memang sangat berbahaya, termasuk terkait penyakit jantung, stroke, kolesterol, asam urat. Itu bisa mengurangi gejala-gejala tersebut gitu. Kepala Markas PMI Kota Bekasi Bapak Imam Tris Bekti menyatakan, untuk di Kota Bekasi warga begitu antusias untuk melakukan donor darah di gerai-gerai yang sudah dibuka oleh tim PMI Kota Bekasi. Untuk donor darah di PMI Kota Bekasi sendiri, karena kita punya
kegiatan. Yang pertama itu donor di gedung PMI sendiri, jadi masyarakatnya datang ke PMI Kota Bekasi. Terus juga bisa berdonor darah di Mall Metropolitan di lantai 3. Kita punya gerai donor darah, itu bukanya mengikuti buka jamnya mall. Kalau nggak salah jam mallnya bukanya jam 11, nanti tutupnya sampai jam 6 sore khusus donor darahnya. Jadi bisa masyarakat yang sedang ada di mall bisa donor darah di gerai PMI Kota Bekasi. Mutiara Sukma dari Bekasi beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Astia, tahu nggak film terbaru karya Ernest Prakasa? Oh, saya tahu Panji, yang judulnya Jatuh Cinta seperti di film-film itu bukan? Ah, benar banget. Untuk rangkaian promosi filmnya, Ernest Prakasa mengadakan gala premier di Epicentrum Jakarta Selatan loh. Wah, pasti seru banget karena seperti yang kita ketahui karya Ernest Prakasa ini sangat sayang untuk dilewatkan. Betul banget. Pada liputan kali ini kita akan melihat seperti apa keseruan para penonton yang menghadiri gala premier dalam film ini. Mari kita simak liputannya. Komika tersohor Indonesia yaitu Ernest Prakasa kembali mempersembahkan sebuah karya film yang berjudul Jatuh Cinta seperti di film-film. Film Ernest Prakasa kali ini disutradarai oleh Yandi Lawrence, menjadi sorotan utama dalam dunia perfilman karena film ini mengangkat konsep hitam putih. Dalam rangkaian promosi filmnya, Ernest Prakasa mengadakan gala premier yang dihadiri oleh banyak artis ibu kota dalam rangka mendukung karyanya dalam dunia perfilman. Ini adalah film paling berharga buat gue dalam prosesnya. Sampai dengan hari ini gue sangat menghargai setiap teman-teman yang datang ke sini. Ini adalah terima kasih terbesar gue. So thank you so much, selamat menikmati. Para penonton terlihat senang ketika keluar dari ruangan bioskop setelah menonton film tersebut. Berikut liputannya. Filmnya dan semua elemen yang ada. Saya jadi tahu sih alasannya kenapa dibikin ulang. Karena ceritanya tidak perlu banyak warna-warni, kita jadi Saya Sartika Yulianti dan tim melaporkan. Anda kenapa Panji? Saya lagi bingung nih nyari tempat nongkrong yang asik kira-kira di mana ya? Wah, kebetulan banget. Saya punya rekomendasi tempat yang nyaman untuk Panji atau mungkin pemirsa di rumah yang butuh refreshing dengan suasana yang lebih alami dengan tempat yang outdoor. Ada nih tempat yang nyaman untuk santai juga bersama teman-teman ataupun keluarga. Wah, menarik banget tuh. Boleh dong dikasih tahu tempat dan lokasinya, Astia. Oke, jadi lokasi ini berada di Bekasi. Tepatnya di Bekasi Central Business District. Tempat ini menarik karena mempunyai view atau pemandangan yang bagus dan juga ada berbagai macam kuliner di sana. Langsung saja berikut kita simak liputannya. Bekasi tak kehabisan spot nongkrong menarik, kini ditambah pada area Bekasi Central Business District atau biasa dikenal sebagai BCBD, kawasan hangout yang terdapat danau dan aneka kuliner. BCBD menjadi spot hangout favorit di Bekasi. Lokasinya terletak di tengah kota, tepatnya di kawasan Sumarekon, Bekasi. Tempat nongkrong ini memiliki ruang yang luas, nyaman, dan fasilitas yang memadai. Adapun spot-spot menarik pada kawasan ini, tersedia restoran, kafe, serta spot nongkrong yang dapat disinggahi. Selain itu, ada juga danau buatan yang bersih dan juga tenang. Menurut Zaki, gimana sih tanggapan tentang adanya CBD Bekasi ini? Untuk tanggapan menurut saya, tanggapan CBD Bekasi ini karena CBD Bekasi ini sebagai tempat rekreasi, tempat berkumpulnya untuk keluarga dan untuk me time kita sendiri. Kita misalnya punya kendala atau bagaimana kita bisa melihat danau yang indah ini. Dan juga banyak untuk tempat-tempat kayak kita kopi santai atau berkumpul sama teman gitu sih. Terus apa aja sih yang menarik dari Bekasi CBD ini? Yang menarik dari Bekasi CBD ini ya seperti danaunya ini sangat menarik. Terus kayak ada tempat-tempat ngopi yang paling menurut saya sih paling enak. Dibanding kita lebih enakan ke dunia seperti ini dibanding kita ke mall. Menurut Zaki ini sepadan nggak sih untuk didatangi setiap akhir pekan? Kalau untuk sepadan atau enggaknya menurut saya sepadan.
Soalnya dikarenakan tempat ini ya untuk berkumpul dengan keluarga, family time. Kalau misalnya kita ke mall atau kemana itu pasti sudah biasa, sudah hal yang wajar kalau untuk setiap akhir pekan. Tapi kalau misalnya untuk tempat-tempat begini kan menurut kita udah enak ya. Kita bisa mengeluarkan tanpa banyak budget untuk di tempat begini. Bekasi CBD menjadi pilihan anak muda dan keluarga untuk menghabiskan waktu bersama orang-orang sayang, apalagi pada akhir pekan. Menjadi pilihan yang tepat untuk kemari. Selain untuk nongkrong dan mengerjakan tugas, Bekasi CBD ini bisa untuk berolahraga seperti jogging. Mereka mulai ramai pada sore hari menjelang malam. Tempat ini juga bersih dan nyaman, sehingga bisa menjadi pilihan orang-orang untuk berakhir pekan atau libur. Berita tersebut sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Panji Wiratama. Dan saya Astia Amanda, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu potret peristiwa dan sampai jumpa.